Assalamualaikum. Yuk lanjut belajar ekonomi lagi. Oke, kali ini kita mau bahas terkait dengan materi keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar itu bahasa ekonominya adalah equilibrium gitu ya. Nah, keseimbangan pasar ini terjadi ketika nanti permintaan ketemu sama penawaran. Permintaan itu D ya. D itu adalah demand. Permintaan. Materi permintaan sudah ada ya di video sebelumnya. S, supply. Supply itu adalah penawaran. Jadi, ketika permintaan ketemu sama penawaran itu adalah keseimbangan pasar. Nah, keseimbangan pasar ini bisa nanti dalam dua bentuk gitu ya. Ada yang namanya nanti dalam bentuk fungsi. Nah, kalau dalam bentuk fungsi nanti ketemunya price demand harus sama dengan price supply. Jika si soalnya disajikannya fungsinya dalam bentuk P, atau kalau nggak dalam bentuk P, dia biasanya dalam bentuk ini, key demand sama dengan key supply. Itu keseimbangan kalau dalam bentuk fungsi. Satu lagi, keseimbangan itu dalam bentuk kurva gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk kurva di ekonomi kan ada kurva juga ya. Ada yang vertikal, ada yang horizontal. Yang vertikal itu ada price, yang horizontal itu key. Nah, keseimbangan pasar terjadi ketika kurva permintaan. Nah, yang biru kurva permintaan ya, demand ketemu sama kurva penawaran. Kurva penawaran itu yang merah ya. Nah, ini adalah supply. Ketemunya namanya titik potong. Ini adalah equilibrium. Ketika ditarik ke samping, ini nanti jadi price equilibrium atau harga keseimbangan. Ketika ditarik ke bawah, ini jadi quantity equilibrium. Kasih keterangan dulu, P adalah price. Price itu harga. Q-nya adalah quantity. Quantity itu adalah jumlah barang. Kita mau latihan soal. Ini ada soal ya. Diketahui ada fungsi permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan, kenapa disebut fungsi permintaan? Karena PD. Ini fungsi permintaan. Fungsi permintaan. Ini fungsi penawaran. Kenapa fungsi penawaran? PS, supply. Ini adalah fungsi penawaran. Maka titik keseimbangannya, equilibriumnya berapa gitu ya? Ya udah, kita kerjain nih. Nah, karena dalam bentuk fungsi, tadi kita udah sepakat. Kalau dalam bentuk fungsi, berarti PD harus sama dengan PS. PD-nya masukin. PD-nya, atau nih biar jadi satu kertas aja ya. Kita ini dulu. Kita catat dulu tadi, diketahui. Mana tadi? Price demand-nya. PD sama dengan min sepertiga Q plus 10. Lalu kemudian PS-nya sama dengan sepertiga Q plus 4. Keseimbangan pasar PD sama dengan PS. Tinggal dimasukin. PD min sepertiga Q plus 10 sama dengan sepertiga Q plus 4. 10, 4-nya pindah ruas, min 4, sepertiga Q plus sepertiga Q. 10 dikurangi 4, 6, berarti 2/3 Q. Tinggal dicari tahu aja ya. Berarti 6 dibagi 2/3 sama dengan Q. Berarti Q-nya berapa? 6 dikali 3 dibagi 2 sama dengan Q. Berapa nih? Dapat kan? Ininya 1, ininya 3. 3 kali 3, 9. 9 itu sama dengan Q. Udah dapat? Q-nya adalah 9. Terus P-nya berapa? Ya tinggal dimasukin aja. Mau ke PD atau ke PS. Sama aja kan dua-duanya soalnya udah sama dengan P sama dengan min sepertiga Q
plus, salah, plus 10. Karena PD ya. P sama dengan min, ini ya, maksudnya yang ini dimasukin. Yang PS juga sama aja sih. Berarti min 1/3 dikali 9 ditambah 10. Berarti P-nya berapa? 9 kali 1, 9. 9 dibagi 3 berarti 3 min 3 plus 10. Berarti P-nya dapat adalah 7. P-nya 7. Teh, buktiin dong kalau pakai PS itu sama. Ini kalau pakai PD kan. Kalau pakai PS sama aja sih. P sama dengan 1/3 Q plus 4. Coba dimasukin 1/3 dikali 9 ditambah 4. Berarti P-nya adalah berapa nih? 1/3 berarti 9/3 kan? Ditambah 4. Berarti P-nya adalah 3 ditambah 4. Berarti P-nya 7. Sama kan? Ini nunjukin ini yang pakai PD, ini yang pakai PS, ini akan sama. Sama. Jadi dapat P-nya 7, Q-nya 9. P sama dengan 7, Q sama dengan 9. Kalau keseimbangan pasar, itu adalah Q, P. Berarti Q-nya berapa? Oh, Q-nya 9. Q-nya 9, P-nya 7. Berarti dia adalah 9,7. Kita cek, ada nggak jawabannya 9,7? Ada. Jadi yang ini jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, di sini ada kurva ya, disebutnya kurva keseimbangan. P adalah harga, Q adalah quantity. Kasih keterangan dulu, takut lupa. P adalah price atau harga, Q adalah quantity. Quantity atau disebutnya jumlah barang. Nah, keseimbangan terjadi pada saat, ingat, keseimbangan itu terjadi pada saat permintaan ketemu sama penawaran gitu ya. Makanya lihat, permintaan ketemu sama penawaran, ini namanya keseimbangan. Tarik ke samping kiri, lihat keseimbangannya, ini ya. Nah, berarti ini price keseimbangan, P kan? Berarti ini harga keseimbangannya 9. Sini ya. Terus tarik ke bawah. Ini kan 500. Ini adalah kuantitas keseimbangan. Berarti jawabannya harga keseimbangannya 14 salah, harga keseimbangan 14 salah, harga keseimbangan 9 betul, dan kuantitas keseimbangan 500 betul. Yang ini jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, di sini juga terdapat kurva permintaan. Dia adalah permintaan, masih ingat? Demand. Berarti dia kurva permintaan. S yang hitam ini adalah supply. Supply itu kurva penawaran. Dan ini ya P adalah price. Price itu harga. Samping sini Q adalah quantity. Quantity itu jumlah barang. Nah, ketika ada kurva seperti ini yang bergeser dari S ke S1 ya, dari S ke S1, berarti yang bergeser adalah penawaran. Nah, kalau dari S ke S1 ini ya, maka harga naik dari P ke, nah, apakah betul harganya naik? Kalau dari S ke S1 awalnya keseimbangannya ini P kan di sini ya. Kita kasih keterangan aja, misalnya P-nya ini tadinya 100 dan Q-nya 10. Nah, ketika S-nya bergeser ke sini, berarti keseimbangan di sebelah sini kan. Kita tarik P-nya, turun apa naik? Berarti ini PE aksennya. Ini tadinya PE. Berarti dari sini ke sini adalah P-nya turun. Dan Q-nya dari sini ke sini, berarti ini bisa 15. Ini berarti Q-nya naik. Jadi jawabannya, jika penawaran bergeser dari S ke S1, maka harga naik. Salah. Bukan harga naik, tapi harganya adalah turun. Jika penawaran bergeser dari S ke S1, maka harga turun. Betul. Dari P ke P1. Dari P ke P1. Berarti ini ya, P1-nya. Betul ya. Jadi jawabannya B. Kalau yang C, harga naik dari E. Salah ya. E itu adalah lambang keseimbangan.
bukan lambang harga. Bergeser, harga turun dari E, ini salah. Harga naik Q, Q itu salah, bukan harga. Q adalah jumlah barang atau quantity. Jadi yang ini jawabannya adalah yang B. Kita ke soal selanjutnya. Diketahui ada fungsi permintaan QD pada saat harga, berarti ini P1 ya. Jumlah yang ditawarkan berarti ini Q1, dan pada saat harga ada P2. Jumlah penawarannya adalah berarti ini P2. P2 jumlah penawarannya berarti ini Q2. Maka harga keseimbangan, nah kalau ini Q berarti ini QD harus sama dengan QS. QD-nya udah ada, berarti cari QS-nya dulu. Caranya adalah ya sudah, cari fungsi QS. Ini kan S itu, QS itu adalah fungsi penawaran. Tahu dari mana fungsi penawaran QS? Karena ada S-nya. S itu kan supply. Supply itu penawaran. Ada di materi sebelumnya, cara mencari fungsi berarti caranya adalah P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Tadi diketahui P1-nya itu 20, Q1-nya adalah 130. P2-nya 10, Q2-nya adalah 110. Maka P min 20 per P2 min P1, 10 min 20 sama dengan Q min Q1 130, Q2 min Q1 110 min 130. P min 20 per min 10, Q min 130 per min 20. Kalau sudah seperti ini berarti dikali silang. Kita kali silang dulu. Nah, kita selesaikan dulu. Min 20 kali P, min 20 P, min 20 kali min 20 plus 400 sama dengan min 10 kali Q, min 10 Q, min 10 kali 130 plus 1300. Karena dalam bentuk Q-nya dia min 20 P plus 1400 min, kok 1400 plus 400 min 1300 sama dengan min 10 Q. Berarti berapa? Min 20 P 1300 dikurangi 1000 plus 400 dikurangi 1300 min 900 sama dengan min 10 Q. Jadi gimana? Min 20 P min 900 dibagi min 10 sama dengan Q. Berapa nih? Min 20 dibagi 10 2 ya. 2P plus 90 sama dengan Q. Q-nya adalah QS. Udah kita dapat QS-nya ini. Lanjut, kita cari berarti keseimbangannya. Tadi sudah sepakat ya. Keseimbangan itu terjadi kalau dalam bentuk Q berarti QD sama dengan QS. Tinggal dimasukin aja. QD-nya mana? QD-nya dari soal yang ini ya. QD-nya 120 min P. QS-nya yang tadi sudah kita cari 2P plus 90. 2P plus 90. Oke, 120 90 pindah ruas min 90 2P plus P. Berarti 120 dikurangi 90 itu 30 ya. Ya nggak sih? Kok 30? Ya 30 sama dengan 3P. Berarti 30 dibagi 3 sama dengan P. Berarti P-nya dapat nih. P-nya 10. Kalau P-nya 10, Q-nya berapa? Tinggal dimasukin ke sini aja kan Q-nya. Berarti dapat nih. Q sama dengan 120 min P. Berarti 120 P-nya masukin min 10. Q-nya sama dengan 110. Jadi kita sudah dapat nih P-nya 10, Q-nya 110. Jawabannya adalah maka harga. Nah, harga itu P apa Q? Ternyata harga itu kan price ya. Price atau sama dengan P. Berarti P-nya 10. Yang ini jawabannya adalah yang E. Terima kasih sudah menyaksikan video materi ekonomi. Sampai berjumpa lagi di materi-materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.